besar. Dan tentunya seluruh rakyat dari Big Troopers ini menunggu engkolan dari Barbosa. Ya kan? What's itu dia, Paul. Pas seperti yang tadi Ranger Mas bilang, Popol dan Kupa langsung diamankan dari segi Bigetron Alpha. Akankah langsung dibalaskan dengan adanya Benedetta mungkin, atau Lancelot dari sisi Geek Fam? Karena sebenarnya masih banyak juga option yang bisa diamankan oleh Geek Fam di sini, Om Wawa. Ya, dan gue rasa dengan adanya Popol Kupa agak sedikit menghambat Geek Fam untuk memilih kira-kira mereka akan memainkan jungle apa. Mereka bisa menyimpan junglernya dulu sampai dengan last pick-nya, karena Popol Kupa dia punya agresivitas yang sangat tinggi sekali, dan pastinya semenjak di menit-menit awal akan langsung nge-raid ke buff, apapun juga warna, apapun juga mau orange, mau purple yang terdengar suaranya nanti, itu akan disamperin sama Popol Kupa, dan dia bisa mencicil, memberikan damage dari belakang hanya dengan kupanya. Jadi orangnya nggak perlu ikut sama sekali. Sedangkan langsung terlihat juga ada Harley bersama dengan Ruby, yang dimana tadi secara statistik Bigetron Alpha kebanyakan memilih Ruby, dan kali ini sudah jatuh di tangan dari Geek Fam sendiri. Ngantuk. Sabar. Ngantuk nih Rivo nih, sabar Rivo. Tapi ya Opung, ada satu hal sih sebenarnya yang ditunggu. Dari kemarin aku kan restream ya, itu banyak banget streamer-streamer bilang, ini Barbosa sama Ripo udah main satu tim barengan, tauntingnya bakal kayak gimana? Buset, Barbosa Eko kah atau tipe Ripo kayak gimana? Tapi sebenarnya itu adalah hal yang bikin kompetisi MPL ini, Liga nomor 1 Indonesia ini tuh makin panas loh, Opung. Betul. Gua setuju sih, bahkan gue juga menunggu gitu loh selebrasi apa lagi. Tapi semenjak minggu yang pertama kita udah nggak pernah melihat lagi adanya selebrasi, dan bakal terlihatkah kalau mereka bisa mendapatkan poin kemenangan atas Geek Fam dan ada Saber yang kali ini sudah diamankan juga. Geek Fam mereka menginginkan adanya satu buah single target lock sebelum di ban, dan mereka memilih ke arah Saber, bukan ke arah jauh. Berarti mereka memang benar-benar ingin satu buah source damage-nya yang bisa nge-burst, bisa instant banget dipadukan bersama dengan Delty Magic. Jadi ini Saber akan menjadi lawan untuk Link bersama dengan Popol Kupa, tapi pastinya bukan untuk Esmeralda, tapi masih akan bisa nge-buying time. Kalau damage-nya cukup, masih bisa hilangin setengah atau bahkan 3/4 SP untuk Esmeralda sendiri, seandainya Esmeraldanya memang dijadikan itemnya cukup banyak atau top item. Dan tanpa Lunox juga tidak ingin anti-burst untuk Geek Fam, Talia. Wow, ini Lunoxnya justru di-ban dari arah Geek Fam dan juga Beatrix. Mengingat Beatrix bisa menjadi salah satu kelemahan dari Esmeralda. Dia bisa dicicil-cicil dengan ada Nibiru atau bahkan dengan snipernya. Ini cukup sakit dari seorang Beatrix. Tapi Geek Fam last ban, akankah mereka nge-ban ke arah side lane? Mungkinkah itu Lapu-Lapu atau mungkin Tamus, karena ini masih free banget dari kedua hero tersebut, masih bisa menjadi sasaran bagi Bigetron Alpha nantinya, Ranger Mas. Atau Kagura? Betul. Apa? Kalau misal aku bilang ya, ini untuk ke-burst dari tim Bigetron Alpha, mereka masih butuh support high ground ya, mekanisme. Sedangkan dari Geek Fam sendiri, mereka udah cukup untuk lock targeting, mereka punya area of effect juga udah mulai cukup. Dan di sini Kagura menjadi pilihan dari tim Geek Fam. Sedangkan terbuka sangat bebas untuk Parsha. Terbuka sangat bebas untuk Parsha dan satu buah Kufra tidak akan dimainkan oleh Salman. Yang kita tahu dari kemarin, Salman benar-benar berani banget. Salman itu nggak tahu kenapa ya, dia berani banget untuk membuka mapnya, dan dia benar-benar percaya diri dengan teman-temannya yang pasti nge-backup, dan itu adalah salah satu hal yang bagus. Karena dia kalau misalnya rasa percaya dirinya itu sampai pudar, itu yang cukup, malah menurut aku cukup berbahaya untuk tim dari Geek Fam, Opung Wawa. Oke, dan masih kurangkah untuk mid laner bagi Geek Fam sendiri? Kalau kita lihat sana ada Harley yang bisa berperan sebagai mid laner, ini bisa tukar sebenarnya untuk junglernya sendiri. Saber masih bisa ke sana, jadi masih cukup flex ya untuk Geek Fam. Dan kalau mereka ingin satu buah magical damage lagi, bisa ke arah Parsha, ataupun kalau mereka mau satu buah roamer, ini yang bisa ngerusuk ke arah link yang drop, bisa dipakai. Dan Akai ternyata yang memang ini menjadi satu hero favorit untuk Salman juga, kalian. Kita udah sering ngeliat Salman menggunakan Akai. Gimana, Ranger Mas? Betul. Aku penasaran sih Rainbow ini bakal kepik apa, karena memang ini orang cukup berbahaya, dan bahkan Chang'e diamankan Rainbow. Kan udah gue bilang di mana high ground mechanism, ternyata aku kira Parsha Talia. Aku kira Parsha Omo, tapi ternyata
high groundnya itu mereka lebih ke arah ke arah Chang'e. Nah, menurut Opung Wawa atau Thalia, ini mendingan ke Chang'e atau Parsha? Kalau aku sih is oke lah Chang'e ya. Aku Oke suka juga Chang'e sih, iya, karena menurut aku Chang'e dia bisa mengkontrol dari meteor showernya di area belakang cukup enak untuk nge-burst down di arah Geek Fam, mungkin ke arah Ruby-nya atau Alice-nya nanti, Ranger Mas. Oke. Tapi ternyata dengan jungler Harley kali ini mampukah para pemain dari tim Geek Fam memenangkan pertandingan? Tapi ingat satu untuk Frieza, jangan sampai Frieza terbang lagi, jangan sampai Frieza terpancing. Waktu itu Hayabusa siapa ya yang diangkat Frieza sampai terbang ya? Masuk momen kok, lupa kok aku. Ada ingat mungkin, kalau ada yang kalian yang ingat bisa tulis di kolom komentar, atau nggak bisa DM ke Ranger Mas, atau nggak DM ke Thalia, dan juga DM ke Om Wawa. Dan juga buat kalian semua ya, kita tunggu DM dari kalian ya. Frieza itu terbang itu ke Hayabusa siapa sih, lupa. Nah, jangan sampai Iya. Frieza terbang seperti itu juga. Jadi buat kalian semua, kita bakal menuju ke match yang pertama. Geek Fam akankah mendapatkan poin untuk setidaknya ada harapan kecil menuju ke arah babak playoff, ataukah malah Bigetron yang memainkan game ini dengan 2-0 langsung aja menuju ke Land of Dawn dipandu oleh Ranger Mas, Thalia, dan juga Opung Wawa. Thalia, silakan. Yap, ini dia kita menuju di match yang pertama di game yang pertama, game pembuka pada hari ini, di mana kita melihat udah ada Barbosa dan juga Rainbow yang bertemu di arah mid lane dengan Freeze dan Salman saling tukar jual beli serangan aja. Sementara kita tahu Geek ini apakah dia mencoba untuk ngerusuh di area early-nya, karena udah ada Popol dan Kupa yang siap untuk menghentikan pergerakan dari Geek Fam jikalau mereka mau ngerusuh ke area jungle-nya, Ranger Mas. Yes, betul, bukan sembarang betul Thalia. Dan bahkan satu buah Little Wonder sudah diamankan oleh seorang Bang Brand di arah top lane. Para pemain dari tim Geek Fam kali ini sedikit tertinggal, but it's okay, no problem. Dan Hans menuju ke arah Orange Buff terlebih dahulu. Dari segi mapnya, mereka mungkin tidak terlalu menang. Kenapa? Karena Barbosa memiliki satu buah Popol dan Kupa. Trapnya bisa di mana-mana dan bakal bisa ngebuka vision dan bahkan menjaga pergerakan dari Bang Brand. Lihat, mengganggu dari seorang Hans. Brand ada insting di depan sana. Ingat, Brand belum punya satu buah dapat Popol, tapi secara belakang Brand didapatkan. Brand, what are you doing? Kali ini selalu dive in dan bahkan tidak ada Tempest Oblet. Yang sangat dirugikan adalah kali ini tidak adanya purple buff untuk Brans, Thalia. Yes, tidak ada purple buff untuk Brans, ditambah lagi dia sudah terpick off menjadi first blood di tangan Geek Fam. Ini bukanlah hal yang bagus banget, dimana juga Matt terkena deadly magic, tapi untungnya masih bisa menghindar dari segi poker triknya. Geek, seorang Hans lagi-lagi dia mencoba untuk menzoning habis-habisan dari segi jungle-nya. Ini menurut aku Brans harus lebih hati-hati lagi sih, jangan sampai dia terpick off seperti tadi lagi, Ranger Mas. Yes, benar banget, karena masalahnya purple buff dan Link tanpa blue buff itu bagaikan aku tanpa dia. Tak lihat bisa berbuat banyak, tapi kali ini lihat di arah top lane ada Ruby yang sudah bisa diberhentikan pergerakannya setidaknya oleh seorang Esmeralda dari seorang Rico. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha, aku lihat mereka mencoba untuk melakukan setup di arah turtle. Meanwhile, para mainan dari Bigetron Alpha kali ini mereka kehilangan first blood, tapi dari segi goldnya masih mengungguli walaupun tidak terpaut jauh dan hanya beratus-ratus perak saja. Dan sedangkan itu Adam mencoba untuk mengganggu ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Barbosa sudah memberikan informasi. Brans menahan sebuah retribution-nya menuju ke arah depan. I'm of Fighter dikeluarkan. Donald Wolf King tapi lihat ternyata di sana ada Battle Show dan retribution diambilkan seorang Hans. Retribution dari seorang Brans berhasil mendapatkan satu buah turtle. Retrinya Innovator Barbosa dipaksa. Langsung ada satu buah retribution dan juga pocket Barbosa still survive in the jungle tadi ya. Yap, masih bisa menyelamatkan diri dari Deadly Magic dan juga Poker Trick. Sementara itu Hans berhasil mengamankan Turtle. Ini merupakan salah satu keuntungan bagi Geek, di mana dia sudah mendapatkan first blood dan juga Turtle. Tapi kali ini di area bottom lane dan juga top lane sudah ada 1v1 situation dari kedua belah side lanernya. Sementara itu masih bisa ditahan aja Esmeralda di area bawah. Dia juga masih bisa pulang, mengetahui nggak mau terlalu komit juga dari seorang Adam, di mana takutnya bahwa bantuan dari Bigetron Alpha ini bisa datang ke area bawah sewaktu-waktu, Om Wawa. Yes, dan tadi sebenarnya menurutku ya, buat di early tadi kerugian besar banget untuk Bigetron Alpha, karena dari Geek Fam mereka nggak punya hero yang bisa nge-press ke arah purple buff dan juga untuk orange buff ya. Dan sayang sekali tadi kalau junglernya yang harus tumbang juga. Dan lihat di sini di mana Rainbow harus terkena satu buat deadly magic kali ya. Yap, dia harus terkena satu buat deadly magic. Bakal dia mencoba untuk membalaskan dengan ada meteor shower. Ini nggak sempat, dia keburu di pick off di area top lane, Ranger Mas.
Yes, bener banget. Keburu di pick off, tapi nggak masalah. Masih ada kesempatan untuk di early game. Di early game mungkin bukan hal yang baik untuk Bigetron Alpha. 2 poin yang terpick off ini bukanlah hal baik, ditambah dengan Turtle yang diambil oleh seorang Hans. Tapi ingat, Hans sudah berada di arah base. Kali ini Chang'e-nya menggunakan sebuah Purify yang tandanya sekalinya pun terkena Deadly Magic gak hilang, tapi dia benar-benar bisa semua masuk damage dari pocket pick-nya. Sudah dibuka flying spot oleh seorang Frieza. Frieza mencoba digigit oleh seorang Barbosa, menjaga pergerakan dari seorang Rainbow. Tapi Brans berikan dash dikeluarkan. Salma terlalu terburu-buru kalau menurut gua pribadi, dan Meteor Shower dikeluarkan begitu saja untuk clear minion di arah mid lane. Tandanya Turtle kali ini bakal terbuka sangat bebas untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha udah mencoba untuk mencolek Turtle-nya, udah mencolek ke box sedikit demi sedikit, tapi Adam memberikan informasi yang cukup jelas. Hans sudah stand by position. Frieza is coming, dan bahkan Turtle dicolok oleh seorang Hans. Lihat, wadah retribution from Hans. Kali ini berhasil diamankan, berhasil dikeluarkan. Brans tumbang, dan bahkan dengan seorang Frieza pun dalam belakang mundur. Meteor Shower berhasil mengcover para pemain dari tim Bigetron Alpha. Setidaknya mereka akan kehilangan banyak Talia. Yep, dan ini dia datang juga dari Matt, masih mau lebih, Barbosa juga diincar, tapi sudah ada Renvi mempop upload outnya 1-2, bahkan sekarang Geek Fam, mereka sudah mendapatkan Turtle untuk yang kedua kalinya, di mana juga seorang Freeze tadi 1-1 dengan Brans. Ini udah sebuah keuntungan banget, di mana side laner atau mid laner ditukarkan dengan jungler, ditambah lagi Matt yang tak kenapa mungkin tadinya dia berencana untuk membalaskan temannya, tapi sayang sekali justru dia yang terpanis habis-habisan menjadi sandbag di area depan, Ranger Mas. Ini aku mau nanya, apa yang terjadi dengan komunikasi dari tim Bigetron Alpha? Bukan masalah apa ya, ketika dia megang Turtle, gak ada yang ngebuka map. Itu udah sebenarnya hal lumrah atau common yang biasa dilakukan oleh para player, membuka map di sisi depannya. Dan bahkan Matt miskomunikasi, dia masuk seorang diri, tapi Om Wawa itemnya terlebih dahulu. Silakan Om Wawa. Ya, untuk Alice-nya masih akan mengarah ke Calamity sebentar lagi. Sementara untuk si Matt kali ini, dia tadi baru berhasil untuk menyelesaikan Bloodlust yang masih butuh item tambahan juga. Sedangkan ganking harus dilakukan terus-menerus oleh Bigetron Alpha kali ya. Yap, ini dia Renvi-nya sudah di-sandwich, tapi ternyata dia masih bisa untuk menculik satu pemain dari Popol dan Kupa. Block out yang membuat dia sangat santai, tapi sayang sekali ternyata damage yang diberikan oleh Link begitu besar. Meteor Shower di pop up, tapi sayang sekali dia harus terpanis dengan adanya Hans di depan sana. Begitu pula dengan ada Brand, kali ini langsung diincar dengan ada Deadly Magic pecah, double kill, bahkan dikantongi Matt-nya. Mencoba untuk membalaskan dash, tapi ternyata damage dari seorang Harley begitu sakit. Triple kill dikantongi kali ini dari Geek Fam, Ranger Mas. Oke, ada mencoba untuk mendapatkan satu buah meteor, tapi ternyata nggak berhasil. Frieza is coming, menuju ke soal Ripo, dan Ripo kayaknya ngelihat ada satu buah baling-baling bambu dan menuju untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Barbosa ngebuka satu buah trap, dan bahkan Meteor Shower dilakukan seorang Rainbow berhasil clear minion dengan cepat di arah mid lane. Lihat, Turtle sudah di take over oleh para pemain dari tim Geek Fam. Ripo pun udah gak punya Falling Star Moon, dan harusnya Sans bisa dapetin satu buah Turtle ini dengan mudah. Ripo memberikan informasi, tapi sepertinya para Bigetron Alpha gak mau. Bigetron Alpha nggak ada sedikit pun bergerak menuju ke arah Turtle, karena mungkin mereka sudah sadar 8 poin kill yang diamankan Geek Fam ini, perbedaan duit 1000 ini bukan kaleng-kaleng ya Opung Wawa. Yes, sudah mulai terlihat juga, apalagi dengan adanya turtle yang bisa diambil oleh Geek Fam sendiri. Dan ya, sudah waktunya untuk Geek Fam juga melihat dari komposisi mereka bermain. Ada lagi hero defense kali ya. Yap, tapi itu dia Ripo-nya terkena Deadly Magic dan ditambah dengan satu lagi objektif di arah bottom lane yang berhasil diamankan oleh Geek Fam. Geek Fam sudah 3 kali mendapatkan Turtle, dan kali ini ditambah satu lagi objektif di area bawah. Ini membuat dari menit ke-8 kita Geek Fam leading network sebanyak 2000, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Lihat di arah top sana, Review coba untuk menahankan seorang turret defense dari Geek Fam, tapi ternyata Frieza terbang ke arah Barbosa. Walhasil Barbosa berhasil diamankan. Terus menuju ke arah Frieza, masih ada flicker ke arah belakang. Meteor Shower, Review gak bisa bertahan. Salman pun harus tumpah di depan sana. Para pemain dari tim Geek Fam kehilangan 2 player, tapi Hans gak boleh terlalu birahi. Hans gak boleh masuk, karena Brans masih ada top lane, dan tim Magic dikeluarkan dengan semua bakat trik. Dan Brans, lihat, satu hitan bahkan Brans yang tumbang. Tempest of Blade belum sempat dikeluarkan, tapi kali ini dapat kill. Triple kill. Coba one message question. Apakah ada triple kill? Triple kill again and again from Hans. Hans memberikan permainan
yang luar biasa di arah top lane untuk para pemain dari tim Kingpam membuat 3 players Bigetron Alpha tersorak-soraknya. Dengan itu kali ini Barbosa mereka coba untuk bertahan di arah mid lane karena lihat turretnya mencoba diamankan, di cutting begitu saja. Rimbo, Barbosa gak ada yang bisa masuk dan bahkan Kupanya down, Kupanya mati. Tandanya Barbosa harus berdoa terlebih dahulu supaya memunculkan kembali Kupanya. Yap, bahkan lihat di arah mid lane tadi seorang Ruby sendirian. Adam di sini benar-benar 1 lawan 2 dengan segala damage-nya dan bahkan tidak terpick out sama sekali. Justru dia mendapatkan satu buah objektif. Kali ini mencoba diamankan aja dari segi purple buff-nya oleh seorang Lin. Temples of Blade-nya sudah di-pop up, tapi sayang sekali Geek terlalu menzoning dan purple buff-nya berhasil diamankan oleh seorang Elis. Renvi dengan purple buff ini akan membuat dia lebih sustain lagi di arah depan. Loadout-nya nggak akan habis-habis dan lebih percaya lagi untuk membuka team fight nantinya. Oh, wow, dari Geek Fam mereka sangat mengandalkan Hans dan Hans terbukti sangat bisa dipercayakan juga untuk bergerak sebagai junglernya tadi dengan Harley-nya dia dan bahkan hanya dengan poker trick tadi bisa dapetin Branes. Kalian bisa bayangkan sudah berapa besarnya damage yang diperoleh Hans sendiri dengan poker trick itu. Item-itemnya seharusnya udah ada 5 atau bahkan menuju ke arah item terakhir untuk Hans sendiri dan bahkan lore-nya tidak ada tanda-tanda dari Bigetron Alpha akan mencoba untuk mengkontes lore ini. Oke, bakal coba dipasang dan bersama menuju ke arah belakang. Lord berhasil diamankan dengan cukup pasti dan bahkan match-nya terjepit begitu saja. Renvi berikan secara Barbosa. Barbosa masih ada berikan ke arah belakang dan Adam tidak ada unpainted. Lihat perbandingan gold yang cukup jauh dan bahkan 10 poin kill untuk Hans di menit-menit awal dan bahkan memang power spike dari seorang Hans ini atau Harley kita bisa bilang early to mid game, tapi di late game nanti mungkin dia bisa ditumbangin oleh seorang Brans dan real time win probability from Samsung Galaxy A series kali ini berada di 64% untuk seorang Geek Fam. Bisa kita bilang kalau kali ini Geek Fam mendominasi permainan dan bahkan 15% win prediction di arah tadi itu udah lumayan goyang kali ini ya untuk para fans dari Bigetron Rovers. Tapi kalian tidak boleh sedih, masih ada kesempatan untuk tim Bigetron Alpha dan Geek Fam. Untuk para fans Geek Fam jangan mau kalah di kolom komentar, ramaikan. Review coba masuk menuju ke arah Rainbow, malah coba dihadap begitu saja ada Plotot. I'm a Ventus from Bradam. Kali ini Rainbow dipilihan, high ground-nya udah gak ada. Lord menuju ke arah masuk dan Review still survive kali ini di arah jungle. Bahkan para pemain dari tim Geek Fam mereka berhasil mendapatkan satu high ground-nya itu yang paling penting. Dan di Magic belum ada digigit menuju ke arah belakang. As masih mencoba memaksa, tapi ternyata untuk usir mundur saja. Lebih menuju ke arah base-nya. Base-nya udah tumbang. Di arah mid lane coba dipasang dan Dimensi dapat ketik Ripo gak bisa menahan damage terlalu sakit dan looking for endgame. This is it. Satu buah wicket dan sama menyelamatkan jiwa dan King